kasih Anda masih setia bersama kami dalam Bincang-Bincang JTV Malang. Masih bersama dengan narasumber kita, yaitu ada Ketua Komisi C DPRD Kota Malang dan juga Sekretaris Komisi C DPRD Kota Malang, di mana tadi kita sudah berbincang nih dengan Abah Fathol Arifin dan juga Abah Ahmad Wanedi tentang pembangunan infrastruktur di Kota Malang terkait kayu tangan, lalu juga adanya ide atau gagasan tentang jalan layang dan lain sebagainya. Nah, di segmen 4 ini, bagaimana sih evaluasi kinerja Komisi C secara keseluruhan di tahun 2022 ini? Mungkin dari Abah Fathol. Baik, silakan. kami ini bekerja kolektif kolegial. Bersepuluh, satu irama, pekerjaan kita garap bersama dan selesai bersama. Alhamdulillah, dalam kata ini kita saling melengkapi, kita kolektif kolegial. Apalagi saya terus terang pribadi sangat terbantu oleh beliau dengan hadirnya beliau yang memang paham betul tentang masalah infrastruktur. Jadi alhamdulillah kekompakan kami tetap terbangun sampai sekarang ini. Kami saling melengkapi sehingga akibat kita ini kompak, maka membuat mitra kerja kemudian berpikir ulang untuk tidak menyiapkan bahan sematang mungkin ketika akhirnya dengan kami. Karena kita kompak saling melengkapi. Maksudnya itu gimana itu, Pak? Saya kurang paham di situ. Kan ada kadang teman UPD yang kirim itu kadang bawa bahan kadang tidak jelas. Jadi kami kan dipeloti itu poin per poin kalau di kita ini. Lah untuk sampai paham betul poin per poin sekian banyak halaman itu kami bagi tugas. Kemudian yang kedua, ketika kami ada giat kebetulan diminta untuk menjadi salah satu narasumber di UPD, kami bagi semuanya. Ya, semuanya sehingga semuanya selalu pengalaman untuk menjadi narasumber di salah satu OPD yang kebetulan membutuhkan kita sebagai narasumbernya itu. Di ikatan kerja kami luar biasa, alhamdulillah. Teman-teman begitu kompak, saling mendukung, menyadari betul kalau kita memang kolektif kolegial. Itu. Oke, jadi untuk mitra dari Komisi C sendiri juga akhirnya nggak asal-asalan begitu ya saat akan membawa rapat untuk. Dan mereka terbantu karena kita ini sangat tajam menyikapi setiap usulan dari mereka, detail betul. Mereka merasa terbantu betul. Saya ingin bergeser nih ke Abah Wanedi, di mana tadi dikatakan bahwa sangat terbantu sekali karena memang Abah Wanedi ini berpengalaman mungkin di bidangnya, begitu ya. Lalu seperti apa kalau menurut sudut pandang dari Abah Wanedi tentang evaluasi kinerja Komisi C secara keseluruhan, Abah? Ya, jadi kalau berpengalaman, ya paling tidak saya punya ilmu sedikit lah. Sehingga dengan ilmu yang kami miliki, utamanya terkait dengan infrastruktur, tentu ini yang barangkali banyak membantu kami untuk melengkapi apa yang sudah dimiliki oleh SDM Komisi C. Karena betul adanya bahwa kita ini kerja kolektif. Yang kedua, kita ini kerja 5 tahunan kan. Selama 5 tahun itu kita juga sehingga pasti dari hari kita saling belajar untuk melengkapi kompetensi dan ilmu kita. Sehingga dalam hal misalnya ambil salah satu OPD aja terkait dengan kegiatan di tahun yang sedang berjalan, maka kita harus tahu betul apakah kegiatan tersebut yang pertama sesuai dengan RPJMD. Karena apa? Janji untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang ada di Kota Malang ya janjinya kepala daerah. Kan begitu. Baru kita ini menetapkan anggarannya, menetapkan peraturannya, dan mengawasi pelaksanaannya. Itu tugas kami. Selebihnya menjadi tugas eksekutif yang diwakili oleh OPD. Lalu juga dari berikutnya kita pelototi itu pada saat hearing. Apakah yang dimaksud penganggarannya itu penetapan anggaran berupa kegiatan itu juga sudah sesuai dengan aspirasi yang berkembang, sesuai dengan kebutuhan yang ada, menyelesaikan problem yang ada. Itu juga kami pertajam di sana, sehingga tidak berdasarkan aku ingin begini, ini tidak bisa. Semua harus the game-nya itu juga harus jelas. Nah, sehingga kalau sudah begitu, nanti kita bisa mengevaluasi mana yang sudah bisa diselesaikan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat fungsi. Nah, sehingga berikutnya kita akan evaluasi, ini yang akan diselesaikan, yang belum, dan ke depan ini yang akan menjadi, sehingga progres yang dicapai oleh pemerintah daerah dan kita semua, karena kita ini kan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun itu kan
tidak ada kita yang disebut kita sama, cuma perannya yang berbeda, fungsi yang tapi maksud dan tujuannya sama, kita sama-sama memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana arah pembangunan Kota Malang ini menjadi tuntas dan baik. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, baik. Saya ingin ke Abah Fato nih. Target apa sih yang ingin digolkan atau diharapkan pada tahun 2023 nanti oleh Komisi C yang menyangkut terkait dengan pembangunan infrastruktur dan mengatasi kemacetan, Pak? Monggo silakan. Baik, masalah Kota Malang kompleks, Pak. Kompleks betul. Yang kaitan Komisi C ada selain macet, kemudian banjir, kemudian apalagi jalan-jalan berlobang dan sebagainya. Ini menjadi tugas kami yang harus ada progres jelas, termasuk di tahun 2022 ini. Kami berharap di tahun 2022 ini, target kami sudah tidak ada lagi keluhan masyarakat kaitan jalan berlobang. Sehingga di PAK kemarin kami maksimalkan, walaupun mungkin ada sebagian belum tersentuh yang harus kami berisi di tahun 2023. Kemudian berkaitan dengan masalah banjir. Ini kan kaitannya infrastruktur sama macet juga ya kayak banjir itu. Betul. Kami sudah sering komunikasi dengan Kemen PUPR selain dengan mitra kerja di sini, Kemen PUPR Pusat, untuk minta program karena kami punya masalah di sepanjang Sulat itu, sepanjang Suat akan kita jadikan salah satu titik penyelesaian banjir. Oke. Salah satu titik penyelesaian banjir yang akan kami buat sudetan nanti drainase besar dari ujung utara pesawat menuju ke jembatan Sungai Berantas yang ada di depannya Poltek Poli 5 itu di sana. Insya Allah sudah ada green light, ada lampu hijau dari Kemen PUPR, tinggal eksekusinya nanti mungkin di 2023. Kemudian juga menjadi PR kami juga ini. Kita melihat masyarakat selalu merasa nyaman hidup di daerah bantaran sungai yang sangat membahayakan. Tugas kami untuk segera koordinasi dengan pihak kementerian, dengan teman sebelah, dengan UPD untuk berupaya merelokasi mereka dengan catatan disiapkan tempat. Andaikan tidak geser ke tempat lain yang jauh karena lahan kita sudah sangat terbatas, dibuatkan semacam apartemen di sana. Rusun begitu? Rusun, apartemen apa namanya? Yang penting mereka bisa masuk secara gratis. Lahan parkir juga ada, dan sisa dari lahan yang ada itu sama dengan usulan beliau mulai dulu dijadikan tambahan RTH Kota Malang. RTH Kota Malang. Nah, tanya dengan itu. Di target kami agar jalan berlubang selesai, banjir juga selesai, kemacetan pun juga diupayakan selesai di tahun 2002 ini. Walaupun mungkin belum 100%, paling tidak sudah bisa meminimalisir. Oke, Mbak, tapi kan ini di Kota Malang sendiri kan akhirnya untuk lahan persawahan kan semakin menyempit begitu ya dengan banyaknya pembangunan mungkin perumahan baru dan lain-lain. Lalu bagaimana itu Komisi C menyikapi hal itu? Mungkin. Gini, kita barusan sudah menetapkan Perda tentang RT/RW, Rencana Tata Ruang Wilayah. Yang kemudian salah satu saran dari Kemen ATR BPN Jakarta itu kami diharapkan punya lahan sawah dilindungi LSD itu awalnya dipaku harga mati kurang lebih 1.200 hektar yang kemudian terjadi tawar menawar karena memang kondisi kami sampai pada angka 700 ya 400 kemudian kita turun 700 sampai kemudian di angka 400 agar sawah itu terlindungi betul, jangan sampai kemudian berubah fungsi menjadi perumahan, pemukiman dan sebagainya. Itu yang sehingga ke depan nanti investor masuk Kota Malang ketika bicara properti sudah tidak bisa lagi membangun gitu ya, atau menambah rumah yang sudah di titik LSD itu kecuali sudah terbeli kemarin yang tidak masuk di lahan LSD ini. Lebih kepada bagaimana pengembangan dalam bentuk rusunawa ataupun apartemen tadi. Oke, titik LSD itu apa, Abah? Lahan sawah dilindungi. Lahan sawah dilindungi. Mungkin saya ingin bergeser ke Abah Wanedi. Untuk lahan sawah dilindungi ini ada di wilayah mana ini, Bah? Iya, jadi di Perda RT/RW yang kemarin sudah kita tetapkan 2022 sampai 2042
itu dulu ada 3 aturan, 3 mengatur terkait dengan, adalah terkait dengan struktur ruang, pola ruang, dan guna ruang. Termasuk di dalamnya apa yang disampaikan Pak Fatol tadi, termasuk yang menjadikan perdebatan panjang terkait penetapan itu, saya melakukan harmonisasi, itu adalah terkait dengan LSD, luas sawah dilindungi. Oke. Nah, tapi Kota Malang ini kan arah ke depannya bukan menjadi daerah sebagai penyangga pangan. Sehingga ke depan itu pasti kemungkinannya Kota Malang menjadi kota metropolis. Artinya sawah-sawah itu yang hari ini masih ada, ini yang barangkali menurut aturan tetap dipertahankan. Karena bagaimanapun di kelompok-kelompok masyarakat itu masih ada yang memiliki lahan. Betul. Sawah. Ya. Sawah, ada kelompok-kelompok gabangtan, dan kita juga masih punya dinas pengampu yang namanya Dispangtan, sehingga itu yang akan dilakukan. Apakah ke depan itu akan bergeser? Ya walau alam, karena per 5 tahun itu akan dilakukan evaluasi. Oke. 10%. Baik, Abah, nanti akan Ya. kita lanjutkan lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang-Bincang JTV Malang.